Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngejarnya gimana kebenaran itu? Nah, ini proses-proses konstruksi berpikirnya manusia, katanya Charles Peirce. Dari situ orang ketemu kebenaran. Ada yang pertama lewat belief. Jadi belief itu kepercayaan. Dikasih tahu percaya. Ya bahasa kita iman. Itu juga sumber kebenaran, gak usah takut. Pak, saya kemarin Islamnya cuma dikasih tahu orang tua ya Pak. Dikasih tahu ustadzku di kampung. Apa bisa Pak? Ya bisa. Dari belief juga bisa ketemu kebenaran. Pemikiran yang berdasarkan kepercayaan. Tidak masalah. Belief, iman, akidah. Hidup butuh kepercayaan. Tidak mungkin orang hidup tanpa belief. Kalau tidak ada belief, kita tidak bisa hidup. Ya, kepercayaan itu kan tidak cuma kepercayaan agama. Ada kepercayaan sosial, ada kepercayaan fisikal, mungkin ada kepercayaan kimiawi, macam-macam. Misalnya, aku percaya bahwa setelah minum ini hausku hilang. Itu kepercayaan. Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan minum. Itu kan belief namanya. Kamu percaya bahwa saya nanti datang di ngaji malam ini, maka terus kamu datang. Itu kan belief juga. Kalau kamu tidak percaya, tidak, Pak Faiz kelihatannya kemarin batuk, mesti rateko ini. Mungkin kamu juga tidak berangkat. Kamu tetap berangkat karena kamu percaya saya berangkat. Itu belief. Jadi ilmu itu penemuannya rasional, tapi biasanya dalam aspek sosialisasinya sifatnya belief. Gravitasi itu yang menemukan Newton. Tapi setelah Newton, orang percaya saja dengan teorinya Newton. Tidak semua nguji kayak Newton. Tidak semua nguji teori relativitasnya Einstein. So, kamu percaya aja sama Einstein. Itu namanya belief. Kayak kamu ke dokter, itu kan belief. Percaya saja sama dokternya. Kamu tidak mikir sendiri, nggak ngajak diskusi dokternya, pokoknya dokternya ngasih resep apa, ya itu kepercayaan namanya. Jadi secara harafiah, kepercayaan kalau bahasa Arabnya iman itu ya macam-macam isinya, tidak cuma agama. Oke, dan nggak usah kamu debat, berarti saya musyrik Pak ini, percaya sama dokter, ya tidak sampai di situ. Ya, jadi kepercayaan itu aqaid, akidah. Yang agamamu itu namanya akidah diniyah, kepercayaan agama. Nanti ada kepercayaan sosial. Ada mungkin kepercayaan nasional. Kamu percaya bahwa Pancasila adalah sesuai dengan kepribadian kita. Kamu tidak pernah ngecek apa Pancasila itu cocok beneran sama kita. Tidak peduli lah, yang penting percaya aja. Kamu percaya saja bahwa burung Garuda itu adalah lambang. Kamu kan nggak pernah bahas sampai ke situ. Percaya aja. Itu namanya belief. Bentuk berpikir kedua, habit. Itu bahasanya Charles Peirce, habit of mind. Biasane, kebiasaan. Kalau ini kita biasa menyebutnya tradisi. Ada banyak, biasanya tradisi ini kelanjutannya kepercayaan. Biasanya gitu. Apa sih alasannya ngaji kok dimulai jam 8? Apa ndak bisa habis asar biar ndak ngantuk? Ya bisa saja. Tapi mungkin ndak enak ya, enaknya malam. Kenapa? Biasanya begitu. Itu namanya habit. Jangan salah loh, manusia itu banyak nanti dipengaruhi justru oleh habit of mind ini. Jadi akalmu itu responnya terhadap kebenaran dan kepercayaan itu biasanya agak tergantung dengan habit ini. Kalau kamu rajin sekali sholat, akan muncul habit di mindmu bahwa sholat itu harus. Sehingga ketika kamu ninggal satu sholat saja, rasanya ganjel. Itu kenapa? Karena habit. Coba kamu biasakan ndak sholat. Iya,
Loh itu ninggal sholat santai. Alah biasa aja. Kamu baru ninggal satu aja paniknya gitu. Saya bolak-balik enggak masalah. Itu kenapa? Habit of mind. Pembiasaan. Kamu mungkin masuk masjid pakai sepatu naik, kamu ndak enak. Kenapa? Kamu sudah dibiasakan sejak kecil masjid itu suci loh, ndak boleh pakai sepatu. Itu habit. Kalau gereja ndak masalah Pak, gereja itu kan kelompok sana kafir itu Pak, diinjak-injak juga ndak apa-apa. Itu habit juga. Jadi diawali dari belief, dilanjutkan dalam habit. Oke, jadi kalau biasanya orang itu sudah punya gaya berpikir, cara bernalar, lama-lama jadi habit. Dan mengganti habit ini tidak gampang. Maka kamu jangan mimpi kalau ada orang punya pandangan beda dengan kamu tunjukkan salahnya terus dia ganti pandangan. Tidak. Kenapa? Ini sudah jadi habit. Setiap orang punya habit of mind sendiri-sendiri. Kamu, ini loh orang gimana sih? Sudah tak tunjukin loh, salahnya di sini-sini. Dia ini hoak, mikirnya keliru kabeh. Kok pancet wae koyo ngene. Itu sudah habit. Ndak bisa. Pelan-pelan bisa, sedikit-sedikit lama-lama bisa, tapi seketika itu ndak mungkin. Itu namanya habit of mind. Kebiasaan pikiran. Harus dibiasakan dulu. Oke, makanya pendidikan usia dini itu penting. Dalam rangka apa? Habituasi, pembiasaan. Adik-adikmu, besok anak-anakmu, biasakan yang baik-baik sejak kecil, sehingga besok waktu besar ketika melakukan yang tidak baik, dia merasa tidak enak, merasa tidak sreg. Kenapa? Karena terbiasa baik. Kayak kamu di kelas itu loh, kalau terbiasa masuk kelas, bolos sekali itu rasanya tidak enak, ganjel. Tapi kalau terbiasa bolos, iya, masuk itu kok rasanya aneh ya kok aku masuk. Jadi itu karena habit. Oke, gaya mikir kedua. Ada gaya mikir ketiga. Biasanya setelah habituasi, orang juga mengalami namanya keraguan. Dot. Jadi dot itu, iya ya, aku kayak gini nih, apa ya sudah benar. Nah, itu mulai. Gaya ketiga mikir, namanya meragukan sesuatu. Apa pasti aku ngaji terus-terusan di masjid itu? Jangan-jangan aku terpengaruh nanti. Nah, itu mulai ragu-ragu. Kemarin sudah terbiasa, sekarang terpengaruh. Apa sih aku untungnya kuliah rajin itu, IP ku yo tetap jeblok. Nah, kamu mulai ragu-ragu. Jangan-jangan salah aku kuliah itu. Ini kan mulai meragukan. Sholat tiap hari ya tetap sumpek aja hidupku. Jangan-jangan ini mulai kamu mikir kan, kamu mulai ada gugatan-gugatan, pertanyaan-pertanyaan. Ini level mikir, konstruksi berpikir yang ketiga dalam diri manusia. Gaya ketiga, gaya meragukan. Oke, setelah ragu-ragu, ada orang yang cuek kembali ke gaya berpikir sebelumnya, apakah itu belief, apakah habit of mind. Tapi ada juga yang melangkah lebih jauh, melakukan inquiry, melakukan telaah, analisis, mulai membaca, mulai belajar. Islammu selama ini mungkin dicekokkan sejak kecil, bapakmu, ustadzmu di kampung, terus jadi habit. Kamu jadi mahasiswa mulai mikir sekarang, iya ya, apa ya pas? Apa Islamku ini serius enggak sih selama ini? Jangan-jangan ikut-ikutan. Yang bener Islam yang kayak gimana sih? Kamu mulai tanya. Itu namanya inquiry. Selama ini aku cuma ngomong aja bahwa madhabku itu Syafi'i. Aku enggak pernah sama sekali buka kitabnya Syafi'i. Sekarang tak serius buka Syafi'i. Nah, ini dot dan inquiry. Ya, yang sering saya bilang itu kan kita sering tidak serius sama hidup kita, termasuk belief kita. Nah, di level dot sama inquiry ini kita mencoba untuk serius.
Aku itu mahasiswa. Janjane mahasiswa itu apa sih? Tugasnya apa, yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Selama ini cuma ikuti kantoran aja sih. Nah, itu namanya doubt dan inquiry. Ini gaya berpikir yang ketiga dan keempat. Baru setelah inquiry-nya ketemu, kita masuk the logic of theory. Kamu nemu jawaban sekarang. Biasanya disebut konsep. Kalau konsepnya utuh namanya teori. Nanti relasi antar teori yang sistematis namanya ilmu. Kalau ilmu ini disepakati secara sosial namanya paradigma. Paradigma ini kalau disepakati sangat banyak orang namanya worldview. Rentetannya nanti begitu. Jadi manusia mikir itu dari belief. Sejak kecil biasanya berawal dari kepercayaan-kepercayaan. Makanya kamu sekolah di SD itu sifatnya informatif, untuk kamu percayai saja. SD, SMP, SMA bahkan itu kan sifatnya ada di belief ini. Tujuannya kamu dihabituasi, dibiasakan. Kamu diajari Pancasila, PKN, diajari agama, diajari IPA, IPS. Itu kan di situ tidak kritis sama sekali. Kamu cukup dihafalkan, waktu ujian dijawab. Kan cuma itu aja dulu. SD kan gurumu nggak suruh mengkritisi. Ya. Tidak mungkin pertanyaan ujian SD itu mengapa Pancasila cuma 5? Tidak ada. Itu muridnya mesti bingung itu, kok cuma 5 itu. Ya, jadi tidak mungkin begitu karena dia cuma informatif. Baru waktu kamu kuliah ini kemungkinan sebagian besar kamu disuruh doubt dan inquiry. Makanya biasanya begitu orang jadi mahasiswa dia diposisikan sebagai pembelajar yang dewasa, namanya andragogi, bukan lagi pedagogi. Pembelajaran untuk orang dewasa yang tidak boleh menerima begitu saja. Makanya jadi mahasiswa jangan cuma dihafalkan, eman-eman, itu levelnya anak SD. Harus ada doubt, keraguan. Apa ya gitu, apa tidak bisa alternatif yang lain, apa tidak bisa kemungkinan-kemungkinan kebenaran yang berbeda dan seterusnya. Lakukan inquiry, terus melahirkan tipe berpikir yang ketiga namanya the logic of theory. Logika ilmu, logika teori, logika konsep bermain. Jadi kalau besok kita diskusi, coba perhatikan levelnya lawan bicaramu. Dia ada di level belief, atau di level habit of mind, atau di level doubt. Dia sedang mengalami krisis, keraguan, sedang bingung mencari jawaban, atau sedang inquiry. Dia sedang menelaah, dia punya bahan banyak, sedang mencari kebenaran, atau dia sudah ketemu yang baru. Kalau masih sifatnya informatif, hafalan biasanya masih di belief. Kalau bahasanya masih biasanya begitu, selama ini begitu, yang terjadi selama ini semacam itu dan seterusnya, itu biasanya levelnya habit of mind. Kalau sudah mempertanyakan itu biasanya ada di doubt. Kalau sudah data-data baru diajukan, alternatif-alternatif baru diajukan, itu sudah ada inquiry. Kalau sudah fix jawaban baru yang beda sama yang lama, itu ada di logic of theory. Nah, ini level-level pemikiran dalam konsepnya Charles Peirce. Oke. Ya, ini enak untuk mata kuliah filsafat ilmu. Saya tidak tahu, harusnya S1 ya mulai kenal ini. Sederhana sekali, meskipun kalau baca bukunya agak bulat. Oke, iya loh, saya tidak tahu. Mungkin kelemahannya kita selama ini buku filsafat itu kebanyakan terjemahan. Dan orang Indonesia itu terlalu jujur, jadi terjemahan itu kata-katanya apa, ya itu yang diterjemahkan langsung. Sehingga yang baca jadi pening. Ya. Saya kemarin ada terjemahan itu, mungkin karena yang nerjemah tidak ngerti filsafat, jadi ada kalimat seorang kontradiksi. Kok ada seorang kontradiksi? Kita pikir suwi, apa ya seorang kontradiksi itu?
Jadi dianggapnya kontradiksi itu nama orang. Jadi hati-hati ya membaca terjemahan. Apalagi filsafat. Filsafat itu banyak yang aslinya Jerman, terus versi Inggrisnya, terus baru kita Indonesiakan. Itu jadi melampaui 3 gaya bahasa itu biasanya memang agak susah. Jadi intinya itu, mending kamu kalau bisa bahasa langsung ke Inggrisnya. Itu lebih bisa ditangkap kadang-kadang bagi yang ngerti bahasa Inggris. Yang nggak ngerti ya, nah iya toh, yang nggak ngerti ya berdoa saja semoga ada hidayah dari atas. Ya kan ilmu itu kan nggak cuma kesana, tapi dari atas juga kan. Sopo ngerti Gusti Allah kasihan padamu, terus sudahlah dikasih ilmunya Charles Peirce. Oke, jadi ada 5 kontradiksi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.